Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, anak-anakku sekalian, kita menyambung pembelajaran kita kembali, macam-macam air dan pembagiannya. Ini macam-macam air yang ingin kita pergunakan untuk ibadah ya. Misalnya sholat, atau kemudian membaca Al-Quran, kita pergunakan untuk wudhu, kita pergunakan untuk mandi janabah, atau lain sebagainya. Jadi macam air yang dipergunakan untuk mandi atau wudhu itu ada 4 macam. Yang pertama disebut dengan air mutlak. Ya, air mutlak artinya air yang masih asli, belum bercampur dengan sesuatu apapun. Dia belum tersentuh oleh cairan, misalnya kopi, dia belum tersentuh oleh cairan gula, atau dia belum bercampur dengan sesuatu apapun. Nah, air mutlak juga disebut dengan air thahirun mutahhir, air yang suci lagi mensucikan. Dan ini air yang suci mensucikan itu bisa kita lihat misalnya air hujan. Air hujan yang kita tampung belum bercampur dengan sesuatu apapun itu suci dan bisa mensucikan. Bisa kita pakai untuk berwudu, bisa kita pakai untuk mandi. Yang kedua, air sungai. Air sungai itu asli, mengalir dia. Nah, disebut dengan air mutlak. Yang ketiga adalah air laut. Air laut itu sah dipergunakan untuk mandi janabah, sah dipergunakan untuk wudhu. Kemudian air sumur, atau air mata air ya. Air mata airkah namanya atau air sumur? Maka ini adalah sumber daripada air yang suci lagi mensucikan. Kemudian air salju dan air embun. Air salju itu yang bersih, kemudian kita cairkan dia, maka itu bisa untuk alat bersuci atau air yang dipergunakan untuk bersuci ya. Air laut, kemudian air hujan, air sumur atau air mata air, air sungai, air salju, dan air embun. Itu yang pertama, air mutlak. Lalu yang kedua adalah disebut dengan air makruh. Dia makruh dipergunakan untuk bersuci. Tadi kan sah, air yang suci mensucikan. Ini air makruh. Air yang suci dan dapat mensucikan, tapi makruh untuk menggunakannya. Seperti apa? Disebut dengan bahasa Arabnya itu air musammas. Musammas itu air yang dipanaskan dengan panas matahari. Misalnya ada air dalam logam yang dibuat bukan dari emas dan perak. Air dalam logam atau tempayan lah. Kemudian dia panas sehingga dengan panas tadi bisa dia berubah
air mutlaknya dari yang biasa atau dari yang dingin berubah menjadi panas. Dah, air yang seperti ini cara hukum menggunakannya adalah air makruh. Nah, kata kuncinya air yang dipanaskan dengan logam atau dan lainnya, kecuali emas dan perak ya. Kemudian air yang ketiga, air suci tapi tidak dapat mensucikan ya. Tohirun goiru mutohir, air yang suci tapi tidak dapat mensucikan. Air yang boleh diminum karena dia suci tapi tak boleh atau tak sah digunakan untuk bersuci. Misalnya ada dua saja, ada dua yang kita contohkan. Satu, air yang sedikit telah dipakai untuk bersuci, walaupun tidak berubah sifatnya, air tersebut adalah air mustakmal. Air yang sedikit, tidak sampai 2 kullah, kemudian dia dipakai, kemudian bekas daripada air yang pemakaian kita jatuh ke situ. Nah, disebut air mustakmal. Yang kedua, air yang suci tapi telah bercampur dengan benda di luarnya. Nah, dengan benda yang suci. Ya. Contohnya seperti air teh, air kopi, air limun, air kelapa, dan sebagainya. Kalau yang kita sebutkan tadi bercampur dengan air putih tersebut, maka dia suci tapi tidak bisa mensucikan. Airnya boleh dikonsumsi, diminum, tapi tak sah untuk bersuci. Itu kategori air yang ketiga. Sedangkan yang keempat adalah air mutanajis. Air mutanajis ini adalah air yang terkena najis. Najis jatuh ke air tersebut, sedangkan air tersebut kurang daripada 2 kullah. Maka air tersebut tidak sah dipergunakan untuk bersuci. Akan tetapi, kalau air tersebut lebih daripada 2 kullah dan tidak berubah sifatnya, seperti baunya tidak berubah, rupanya juga tidak berubah, rasanya juga tidak berubah, maka sah dipakai untuk bersuci. Mutanajis garis besarnya adalah air yang terkena najis dan tidak sampai air itu 2 kullah. Dan kalau dia sampai 2 kullah, maka kita lihat yang 3 ini tak boleh berubah. 1, rasanya tak boleh berubah. Kalau sempat berubah rasa, berarti dia tidak sah lagi dipakai untuk berwudu atau mandi. Yang kedua, rupanya air tersebut. Yang ketiga, baunya. Ya, inilah pembahasan kita tentang macam pembagian air.